Sobat Negeri, perlu kalian ketahui jika Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai bentang alam yang sangat mempesona. Mulai dari gunung, danau, pantai, lautan hingga hutan. Dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi dan sekitar 17.499 pulau, membuat potensi wisata alam Indonesia tak ada habisnya untuk ditelusuri. Pesona alam yang sangat tak ternilai juga mengundang decak kagum dunia internasional untuk memanfaatkannya dengan berwisata. Maka tak heran dong jika para turis asing ini betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Kekayaan wisata alam yang ada di negeri ini memang layak dan patut dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan malu jika kalian itu bagian dari bangsa Indonesia ya. Nah, berikut ada 6 tempat wisata alam Indonesia yang sangat recommended buat healing dan bahkan bisa bikin betah berlama-lama di tempat ini. Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Taman Nasional Bunaken bisa dikatakan sebagai salah satu surga bagi penikmat wisata bahari karena keindahan bawah lautnya, terutama ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Tak hanya itu, Taman Nasional ini juga memiliki hutan bakau dengan luas sekitar 2.434 hektar dan 28 spesies. Di hutan bakau tersebut terdapat habitat kepiting, moluska, dan burung laut. Ngomong-ngomong, ada juga Pulau Padang Lamun seluas 5.108 hektar dengan 9 spesies lebih dari 2.000 spesies ikan karang, 8 spesies mamalia laut, dan 200 spesies moluska. Gimana? Tertarik berkunjung ke sana? Eits, tak hanya itu saja loh. Di kawasan darat Taman Nasional Bunaken juga terdapat pohon sagu, woka, silar, sampai kelapa. Wairebo, Kabupaten Manggarai. Tempat ini seringkali disebut sebagai negeri di atas awan dan timur Indonesia. Jadi nggak sekedar dongeng aja istilah negeri di atas awan. Indonesia juga punya. Desa wisata yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini memang sangat mengagumkan. Betapa tidak, pemandangan alam di sekitar Wairebo sangat hijau dengan udara yang begitu sejuk dan segar. Setiap pagi dan sore, desa ini diselimuti kabut. Alih-alih mengurangi keindahan desa, keberadaan selimut kabut tersebut justru membuat pemandangan desa ini menjadi luar biasa. Yang menjadi daya tarik dari desa ini adalah rumah khas berbentuk kerucut yang disebut Baru Niang. Baru diartikan sebagai rumah dan Niang berarti tinggi dan bulat. Nah, jika kalian ingin berkunjung ke tempat ini, tak usah khawatir mau tinggal di mana karena sudah disiapkan tempat khusus untuk para tamu. Mantap bukan? Namun sebelum berangkat harus ada persiapan ya. Selain finansial, pastikan pula kemampuan fisik kalian untuk melakukan perjalanan ke Wairebo dalam keadaan baik. Gunung Bromo, Jawa Timur. Kawasan Gunung Bromo memang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Di tempat ini biasanya wisatawan menikmati keindahan terbitnya sang surya pada pagi hari. Paduan warna kuning, orange, dan nuansa matahari terbit dengan kombinasi lanskap hitam dan biru di sekitar Gunung Bromo menjadi pemandangan menarik yang sangat memanjakan mata. Tak hanya itu, kalian akan dimanjakan dengan kawah pasir terbentang luas di sana. Eits, perlu diketahui, Gunung Bromo dianggap suci oleh masyarakat setempat yang mendiami kawasan ini, yakni suku Tengger. Salah satu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh suku Tengger adalah ritual Yatnya Kasada. Dalam ritual ini, suku Tengger mempersembahkan sesaji binatang ternak dan makanan sebagai bentuk penghormatan kepada para dewa-dewa yang berada di kawasan pegunungan ini. Kalian juga akan melihat Pura Luhur Poten yang merupakan pusat ibadah bagi suku Tengger yang mayoritas beragama Hindu. Banda Neira, Maluku Tengah. Di wilayah tenggara kota Ambon terdapat sebuah pulau yang begitu eksotis dan memiliki nilai sejarah yang berharga, yakni Banda Neira.
Dahulu kala, pulau yang tepatnya berada di Kepulauan Banda ini menyimpan kekayaan rempah-rempah yang diperebutkan oleh penjajah. Sebab pada saat itu Banda Nera dikenal sebagai pusat perdagangan pala dunia. Hal ini yang membuat beberapa negara asing di masa lampau ingin memperebutkan dan menjajah pulau ini. Jika kalian minat mau melancong ke sana, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan yang megah berupa perpaduan bentang laut yang luas dan gunung yang menjulang. Kombinasi alam yang menyatu menjadikan Banda Nera sebagai salah satu paket destinasi komplit. Bagaimana? Takjub bukan? Itu masih belum seberapa dan masih ada lagi. Danau Toba, Sumatera Utara. Tak heran jika Danau Toba dijadikan sebagai salah satu destinasi super prioritas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dengan luas sekitar 1.145 km persegi dan kedalaman 450 meter, danau ini dianggap menyerupai lautan. Hal ini membuat Danau Toba menjadi danau terbesar di Asia Tenggara dan salah satu danau terdalam di dunia. Keberadaan Danau Toba lekat dengan cerita baik secara ilmiah maupun legenda. Kedua sisi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri sekaligus melengkapi keindahan alam Danau Toba. Para pengunjung biasanya menikmati keindahan Danau Toba dengan wisata air. Baru-baru ini, pemerintah telah meresmikan 7 pelabuhan penyeberangan dan 4 kapal penyeberangan untuk menunjang Danau Toba sebagai kawasan wisata. Hal ini mengingat sebelumnya masyarakat menggunakan kapal kecil dari aspek keselamatan cenderung beresiko. Gunung Rinjani, Lombok. Butuh perjuangan yang kuat untuk bisa menikmati indahnya pemandangan dari puncak Gunung Rinjani. Di sini kalian akan melewati hamparan padang savana yang luas dan cantik. Selain itu, Gunung Rinjani juga memiliki kawah dengan lebar sekitar 10 km. Di kawasan kawah ini terdapat Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Warna airnya yang biru seperti lautan, serta aliran airnya yang mengalir membentuk air terjun, menawarkan keindahan yang sangat memanjakan mata. Dan juga bisa berkunjung ke Gua Susu atau Gua Payung Mas yang memiliki sejumlah pemandian air panas. Nah, itu dia deretan spot wisata alam yang akan membuat kalian semakin jatuh cinta dengan Indonesia. Bagaimana, lebih tertarik yang mana menurut kalian?